Warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahil nabi was sahbi wal ali amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya senantiasa memberikan kita nikmat, baik berupa nikmat jasmani maupun rohani, terkhususnya nikmatul iman wal islam. Nikmat Allah ta'ala berikan kita taufik hidayahnya, sehingga Allah ta'ala inginkan kita untuk hadir, sama-sama dimudahkan langkah kaki kita untuk duduk di dalam majlis yang mulia ini, yang disebutkan daripada nama yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya yang kita harapkan adalah rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala dihujankan kepada kita semua, sehingga apabila kita sudah mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, maka kehidupan kita dunia dan akhirat akan menjadi kebahagiaan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan daripada pengajian kita pada malam hari ini, sampai kita masih berbicara tentang yang namanya taubat. Ya, jadi taubat, apa sih itu taubat? Ya, taubat artinya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari jalan yang menjauhkan dirinya ke jalan yang mendekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang perbuatan yang kita lakukan sehari-hari yang melenceng daripada jalur, kita sedang berjalan di atas rel, di atas jalur menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melenceng daripada jalur tersebut, keluar jalur, maka apa yang harus kita lakukan? Kembali ke dalam jalur tersebut. Balik lagi, ya, kereta keluar jalur, ya harusnya bagaimana? Balik lagi. Kalau keluar jalur bahaya nggak? Bahaya. Begitu juga kehidupan kita. Kalau kita melenceng keluar jalur, udah, maksudnya keluar jalur apa yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang diperintahkan oleh Allah ta'ala. Waktunya sholat, tapi malah kita nggak sholat. Bahaya nggak? Bahaya buat kita. Kapan bahayanya? Dunia dan akhirat. Oh beb, nggak kelihatan bahayanya. Ninggalin sholat, siapa bilang? Ya, tidak ada ketenangan di dalam hati. Bahkan orang yang meninggalkan sholat itu, nurnya itu, cahayanya itu dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hilang cahaya, nggak ada cahaya dalam wajahnya, itu nggak kelihatan cahaya-cahayanya orang soleh. Ya, makanya kita jaga betul-betul, ya, apa yang Allah ta'ala perintahkan kepada kita jaga. Ihfazillah yahfazkallah, ya. Jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah pun akan menjagamu. Kamu jaga Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun akan menjagamu. Jadi perbaiki hubungan kita dengan Allah ta'ala. Sama-sama kita lihat hubungan kita dengan Allah ta'ala bahaya apa enggak, bagus atau tidak hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan urusan kita sehari-hari nggak beres-beres, nggak tenang-tenang, gara-gara apa? Oh ternyata hubungan kita dengan Allah ta'ala lagi kacau, lagi nggak baik. Makanya kita perbaikin. Pengen urusan dunia akhirat lancar, diberikan kemudahan, perbaikin dulu urusan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting diantaranya adalah sholat. Ini penting banget. Ya, kadang-kadang sholat kita ngentengin sekali, ya, sekali dua kali enteng, lama-lama biasa ninggalin sholat. Na'udzubillah min dzalik. Ya, as-salatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Kata Nabi Muhammad, as-salatu imaduddin. Dalam hadis disebutkan itu. Sholat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad din. Barang siapa yang mendirikan salat, maka dia telah mendirikan tiang agama. Dia telah mendirikan agama.
faman tarakaha faqad hadamad din. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka niscaya dia telah merubuhkan dan menghancurkan agama. Lah kita umat muslim, masa kita mau ngancurin agama kita sendiri? Ya, termasuk juga ya, kita sebagai umat muslim udah nggak usah ikut-ikutan juga nih. Pas nih tanggal nih ya, yang dilakukan oleh orang Yahudi, oleh orang Nasrani, kita nggak usah ikut-ikutan, udah taslim. Kita menyelamatkan diri kita dari hal-hal semacam itu. Lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, bagi kita agama kita. Udah, nggak usah ikut-ikutan. Jangan sampai kita perayaannya orang Nasrani kita ikut-ikutan juga. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Ya, apalagi kita senang, kita redha, kita cinta, oh kita demen ada perayaan semacam ini, terus kita ikut-ikutan. Hati-hati nanti. Allah Subhanahu, kata Nabi Muhammad apa? Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Nanti di yaumil qiyamah, di akhirat nanti bakal dibangkitkan seseorang sama orang yang dicintai. Ente dengan ente demen sama siapa? Cinta sama siapa? Dengan itulah yang engkau cintai itu, nanti kita bakal dikumpulkan dengan orang yang kita cintai tersebut. Begitu juga yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Nggak apa-apa, kita nggak melarang, silahkan. Ada yang pengen mengadakan, silahkan, fadhal. Kita nggak ganggu, tapi kita punya prinsip sebagai umat muslim, kita nggak ikut-ikutan. Tafadhal, silahkan. Islam mengajarkan toleransi, betul. Mengajarkan toleransi tentu Islam. Bagaimana muamalahnya Rasulullah SAW dengan orang-orang kafir pada zamannya itu, dengan orang-orang kafir Quraisy, tetap yang namanya muamalah, hubungan tetap baik. Masya Allah. Ini indahnya Islam itu, luar biasa. Tapi inti gak usah ikut-ikutan, udah. Ini kaitannya dengan akidah. Jangan sampai kacau nih akidah, ikut-ikutan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan apa? Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Di surat Al-Baqarah disebutkan. Masih juz 1 itu. Walan tarda ankal yahudu walan nasara, orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan rela kepada engkau. Hatta tattabi'a millatahum, sehingga kalian mengikuti ajaran agama mereka, baru mereka puas sama kita. Ini mesti hati-hati kita. Ngucapin aja jangan. Ulama banyak yang mengucapkan, yang menyatakan mengucapkan itu haram. Kita tinggal prinsip kita seperti apa gitu. Udah, lakum dinukum waliyadin, udah. Agama kalian, agama kita, udah. Selamat. Kita nyari yang selamat. Ya, nyari yang selamat kita. Zaman dahulu ulama nggak ada yang nyebut-nyebutin. Makanya kalau pengen selamat, ikutin ya ulama-ulama istiqamah. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga akidah kita, jaga keimanan kita, sehingga kita terus istiqamah di dalam kebaikan, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi tanda-tanda orang yang bersungguh-sungguh di dalam bertaubat apa saja? Nah, ini tanda-tandanya ya. Kemarin kita sudah bahas tentang taubatnya, sekarang tanda-tandanya orang yang bersungguh-sungguh. Nih orang nih bener apa enggak nih taubat ini? Jangan-jangan cuma pura-pura doang. Jangan-jangan cuma laganya doang taubat. Tapi aslinya emang enggak taubat. Yang pertama apa? Selalu bersedih dan sangat menyesal dengan dosa-dosanya. Enggak cukup kita mengatakan, anak mau taubat udah selesai. Tapi tanpa ada rasa sedih, tanpa ada rasa menyesal apa yang telah kita lakukan. Ya ini tandanya begitu. Dia sedih, ya Allah, nyesel, coba dulu nggak kayak gitu. Nggak apa-apa, sedih, nggak salah. Sedih mengakui daripada dosa kita. Jangan sampai kita bangga, sampai apalagi cerita sama orang lain, sama teman-teman kita. Nanti tahu nggak, ana dulu pernah melakukan ini. Wah, ana dulu hebat di dalam melakukan ini. Kalau udah yang namanya judi itu menang terus, nggak pernah kalah, bangga. Nah, ini kan bangga dengan kemaksiatan. Udah yang berlalu nggak apa-apa, biar berlalu. Tapi yang sekarang kita udah bertobat, kita nyesel. Jangan ada rasa bangga di situ. Ya,
Ya, ada bangga, oh hebat nih anak. Jangan ya. Yang namanya maksiat ya udah, ya tinggalkan. Yang namanya maksiat jangan dijadikan kebanggaan. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak menangis serta beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Banyak nangis, istighfar. Itu ulama zaman dahulu, itu para ulama. Ya, enggak zaman dahulu, sampai sekarang pun banyak orang-orang soleh. Kalau bangun malam mereka ngapain? Sholat, nangis. Ini nangis bukan cengeng, tapi nangis meminta kepada Allah Ta'ala. Ingat sama Allah Ta'ala ya. Nikmat kayak yang namanya nangis itu. Justru bahkan kalau kita nggak pernah nangis, itu yang jadi tanda tanya buat kita ya. Nggak pernah nangis jadi tanda tanya buat kita. Coba paksa. Sebagian ulama mengajarkan kita bagaimana kalau kita nggak bisa nangis, caranya bagaimana? Paksakan gimana caranya nangis. Coba antum jangan malu-malu, nggak apa-apa. Lagi mahalul qiyam, lagi maulid, terasa daripada rohaniyahnya terasa. Hati ini jadi adem ketika mendengarkan qasidah, mendengarkan mahalul qiyam. Saat lagi baca tuh ingat kebayang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ente mau nangis, nangisin nggak apa-apa. Itu latihan buat ngelembutin hati kita ya. Orang yang semakin sering menangis, maka semakin lembut yang namanya hatinya dia. Kita punya hati ini, itu semakin lembut hati kita kalau kita sering nangis. Kalau kita jarang nangis, itu hati bakal keras, susah ntar yang namanya menerima nasihat, menerima kebaikan susah. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Percuma, numpang lewat doang, udah denger ini. Apa yang disampaikan apa? Nggak tahu, lupa. Tadi kayaknya ini ya, diingat-ingat. Oh iya ternyata ini. Nggak ada yang namanya membekas di dalam hati kita. Nah ini rugi kita. Makanya nggak apa-apa, mau nangis, bagus. Ya, apalagi nangis kita kepada Allah Ta'ala. Ingat Rasul SAW, ingat akan dosa-dosa kita kepada Allah Ta'ala. Serta apa? Hijrah dari tempat maksiat tersebut. Nangis, istighfar, minta ampun sama Allah Ta'ala, dan tinggalkan daripada tempat maksiat tersebut. Kalau ente nggak bisa meninggalkan maksiatnya, ya tinggalin tempat maksiat yang menyebabkan ente melakukan maksiat tersebut. Apa sih penyebab kita melakukan satu maksiat? Ya, diantaranya tempatnya. Oh, tempatnya, lingkungannya, pergaulannya. Oh, ini nggak baik nih, nggak sehat nih pergaulan seperti ini. Anda harus tinggalkan. Hijrah. Ya, hijrah, berpindah artinya dari tempat yang jelek menuju ke tempat yang baik. Yang ketiga adalah menjauhi teman-temannya yang telah membawanya dalam keburukan. Jauhin kalau teman-teman kita ada yang ngajakin kita hal-hal yang jelek. Dulu pernah Anda bahas juga bagaimana yang namanya teman itu, kalau misalkan ya, yang betul-betul teman, yang betul-betul dikatakan teman itu yang selalu mengingatkan kita ketika kita salah. Kalau kita salah ditegur kita, ente jangan kayak gitu, ayo waktunya sholat, ayo kita sholat. Bukan teman kalau misalkan kita maksiat, kita melanggar Allah Ta'ala, malah didukung sama dia, bahkan dilindungi, didukung, ayo nggak apa-apa udah. Hati-hati, itu bukan teman, itu syaitan. Ya. Makanya betul yang namanya teman itu adalah teman yang mengingatkan kita terus kepada Allah Ta'ala. Itu teman yang model kayak begini harus kita pegang, jangan kita lepaskan, kita rangkul teman-teman yang seperti itu. Yang keempat, menjauhi tempat-tempat dan media. Nah ini penting nih, zaman sekarang, ini zaman sosmed, zaman era globalisasi ya, baik itu sosial media, media cetak maupun media digital. Sekarang ini kan digital paling banyak udah ya, media apaan aja, gambar, buku, majalah, film, tinggalin semuanya yang nggak baik, yang nggak bener ya, jangan sampai nyoba-nyoba. Nah coba-coba akhirnya jadi rusak, dan a'udzubillah min dzalik. Ini fitnah yang ada sekarang, ini fitnah ya, setan gepeng itu loh, handphone. Setan gepeng handphone tuh, hati-hati, jangan gampang-gampang. Sekarang mau akses apaan aja bisa dari handphone. Tapi balik lagi kita ya, pengguna ini, kita lagi nyetir nih, ini mau dibawa kemana? Kita lagi bawa kapal, ada ombak
Tergantung kita bawanya. Kalau kita nggak bisa bawanya, itu kapal tenggelam, kena ombak. Hal-hal yang semacam ini adalah ombaknya, kita lewatin. Sehingga apa? Kita selamat daripada perjalanan tersebut. Hakada. Ya. Terlebih-lebih orang tua nih, pesen nih, mohon maaf, orang tua nih punya anak, udahlah. Kalau bisa nggak usah dikasih HP, nggak usah dikasih HP dah. Ya, bahaya. Ya, kadang-kadang dari game aja kadang-kadang ada hal-hal yang nggak baik dari game itu. Bagaimana program mereka itu sengaja. Bayangkan, sadar nggak sadar, coba kita bayangkan secara akal sehat. Apakah pantas di dalam game yang biasa dimainkan anak-anak itu ntar ada gambar yang tidak baik? Itu banyak. Nah itu makanya hati-hati kita. Hindarin, kalau kita pengen selamat dari sekarang kita hindarin. Ya, orang tua wajib ya namanya jaga anaknya. Ya, bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mas'ul. Ya, mudah-mudahan Allah taala selamatkan kita daripada fitnah-fitnah tersebut. Ya, yang membuatnya rusak dan tenggelam dalam kemaksiatan. Udah tenggelam dah, nggak kerasa, udah nikmat aja kerasanya. Anggapannya dia udah nikmat, udah asik aja dengan maksiat. Nah ini mesti kita balik lagi, sadar, ayo sadar. Udah tenggelam, ayo sadar, bangun dari ketenggelaman tersebut. Jangan sampai berlarut. Kalau udah berlarut, udah berkerak akhirnya, menjadi kebiasaan. Kalau nggak maksiat aja, dia bakal sumpek. Kalau dia nggak maksiat, dia bakal melakukan hal-hal yang berbahaya, hal-hal yang negatif. Sumber daripada keburukan udah yang namanya maksiat itu. Makanya kenapa kita harus meninggalkan maksiat, ya nggak baik yang namanya maksiat tersebut. Ya, karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita semua daripada fitnah-fitnah akhir zaman, khususnya Allah Subhanahu wa taala selamatkan akidah kita ya daripada akidah-akidah yang melenceng, dan Allah Subhanahu wa taala kuatkan daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan daripada pembacaan kitab Al-Akhlaq lil Banin. Sampai kita ke bab yang 17, nomor 17, yaitu qisasun tatbiqiyah, kisah-kisah nyata. Di halaman 36. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Qisasun tatbiqiyah, kisah-kisah nyata. Ini ada 3 cerita nih. Qala Mujahid, berkata Mujahid, seorang yang namanya Mujahid berkata, kuntu inda Abdullah bin Umar, ketika aku bersama Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar, wa ghulamun lahu yaslakhu syatan, ada orang sedang menguliti seekor kambing. Ketika aku bersama Sayyidina Umar, ada orang lagi ngulitin seekor kambing, habis disembelih kemudian dikulitin. Fagala lahu, maka dia mengatakan kepadanya, Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan kepadanya, ya ghulam, idza salakhta fabda bijarina al-yahudi. Wahai budak, idza salakhta, apabila kamu sedang menguliti kambing tersebut, fabda bijarina al-yahudi, maka mulailah dengan memberi tetangga kami. Tuh ada orang Yahudi tetangga kami, mulai. Ini bayangin coba, diingetin, ente kalau lagi ngulitin kambing, ini kan bakal makan enak tuh. Jangan lupa tuh tetangga Yahudi dikasih juga. Ini orang Yahudi, apalagi orang Muslim, diingatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Hatta qala dzalika miraran, sampai beliau ulang-ulangi tersebut, ulang-ulangi terus, diulang-ulang sama beliau. Wahai gulam, jangan lupa kamu ya. Itu ada tetangga Yahudi, kasih tuh, jangan lupa tuh, kasih bagiannya dia. Sama tetangga, perhatian, sekalipun dia orang Yahudi. Faqultu lahu, maka aku berkata kepada Abdullah bin Umar, kam taqul hadha, wahai Abdullah bin Umar, berapa kali kamu mengucapkan ini? Faqala, maka beliau mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
lam yazal yusina bil jar. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa selalu mengingatkan kami dan berwasiat kepada kami tentang tetangga. Artinya penting, Nabi Muhammad SAW sering mengingatkan kepada para sahabatnya untuk mengingatkan daripada yang namanya tetangga. Baik-baik ente sama yang namanya tetangga. Hatta khashina annahu sayuwarrithuhu, sampai-sampai kami takut, kami khawatir tetangga tersebut akan mewariskannya. Ya. Dia pikir begitu, bakal jadi ahli waris karena diingetin terus tetangga. Ini jangan-jangan bakal jadi ahli waris juga nih, saking diingetin mulu. Artinya seakan-akan tetangga tuh kayak bagian dari kita, bagian daripada keluarga tersebut. Artinya menunjukkan pentingnya yang namanya tetangga. Perhatian namanya tetangga. Sering Nabi Muhammad SAW mengingatkan hal tersebut. Dalam kisah yang lain disebutkan wasyaka ba'dhum kathratal fa'ri fi darihi faqila lahu law iktanaita hirran faqala akhsha an yasma'a al-fa'ru sawtal hirri fayahruba ila duril jiran fa akuna qad ahbabtu lahum ma la uhibbu li nafsi. Ini ada cerita orang yang di rumahnya banyak tikus. Ada orang rumahnya banyak tikus, maka temannya tadi temannya bilang sama yang punya rumah tadi, ya, dia bilang apa? Coba kamu melihara kucing. Coba ente pelihara kucing. Ini temannya ngeliat ada rumah temannya banyak tikus. Ya udah kalau gitu ente pelihara kucing aja. Faqala akhsha an yasma'al fa'ru sawtal hir. Apa dia bilang? Yang punya rumah tadi. Dia bilang apa? Aku takut orang mendengar suara kucing. Ya. Akhsha an yasma'a al-fa'ru sawtal hir. Aku takut seekor tikus tersebut mendengar suara kucing. Fayahruba ila duril jiran, sehingga dia bakal lari ke rumah tetangganya yang lain. Saking ini sampai dipikirin sebegitu detail ya sama dia. Kalau anak miara kucing, ntar si tikus dengar kucingnya, akhirnya apa? Tikusnya lari ntar ke tetangga kita. Anak nggak mau, anak khawatir itu. Sehingga apa? Fa'akuna qad ahbabtu lahum ma la uhibbu li nafsi, sehingga aku telah melakukan sesuatu yang aku tidak sukai. Siapa yang suka rumah banyak tikus, kan enggak? Nah ini temannya nyaranin, ente miara kucing aja udah biar aman, biar tikusnya dimakan sama kucing. Enggak, anak nggak mau. Kenapa? Anak takut rumah anak nanti kalau anak miara kucing, akhirnya tikusnya lari ke rumah tetangganya, lari ke rumah tetangga yang lain, akhirnya ngeganggu ke tetangga yang lain. Masya Allah, ini luas pikirannya. Dia punya pikiran sangat luas. Nggak mikirin diri sendiri, tapi orang lain dia pikirkan akibatnya bagaimana. Oh ini ngeganggu nih, apalagi yang lebih dari ini, nyetel musik semaunya kita, beli speaker sound system yang mahal, nyetel nggak kira-kira, dia malam-malam nggak kira-kira nyetel, nggak mikirin tetangga di sebelah keganggu atau enggak, main game di teras, rame-rame lagi mabar misalnya, main bareng. Ada yang teriak, ada yang ini. Kan kalau udah main game kan udah alamnya sendiri kan. Diajak ngomong kadang-kadang gak nyambung. Bener gak? Nah itu. Teriak ntar. Ketawa inilah ntar. Apalagi ntar keluar kalam-kalam apa namanya, ucapan-ucapan yang gak baik. Nah ini jaga yang namanya lisan kita nih. Ucapan-ucapan yang gak baik keluar lagi main game kayak gitu. Dengar tetangga gak baik kayak gitu. Akhlaknya kita belajar hadir majelis, amalin yang kita belajarin. Jangan cuma kita dengerin doang, habis itu udah tetap kita laksanakan, tetap kita lakukan. Sama aja bohong kayak gitu. Sayang kita buang-buang waktu kalau begitu. Kita dengar, jangan berbicara dengan kalam ucapan yang kotor, ucapan yang tidak baik, kita tinggalkan. Kita sekarang belajar tentang akhlak. Akhlak ini bagaimana? Warisannya siapa? Warisannya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad SAW bisa dicintai, bisa disukai daripada semua kalangan manusia. Karena sebab apa? Sebab akhlak. Kalau kita pengen disenangi sama orang, balik lagi akhlak kita yang baik. Pakai akhlaknya Nabi Muhammad SAW, kita ikuti akhlaknya beliau. Kemudian
kisah yang selanjutnya yang ketiga adalah wa kana al-Imam Abu Hanifah rahimahullah lahu jarun hasudun yu'dhihi wa yaghtabuhu. Al-Imam Abu Hanifah, seorang ulama besar, Imam Abu Hanifah, yang madhabnya dipakai madhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, madhab ada 4, madhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Ini seorang imam besar. Imam Abu Hanifah ini beliau punya tetangganya ini orangnya hasud, orangnya suka dengki sama beliau. Orangnya dengki, wa yu'dhihi wa yaghtabuhu, suka gangguin beliau dan suka menggunjing beliau. Ente kira-kira punya tetangga begitu mau diapain kira-kira? Punya tetangga hasud, suka gangguin, suka menggunjing lagi. Udah lengkap banget tuh sepaket. Kira-kira mau kita apain tuh tetangga? Nah, ini Imam Abu Hanifah beliau mengalami hal tersebut. Walakinnahu sabirun alaih, akan tetapi beliau sabar menghadapi hal tersebut. Fakana idza marra bihi wa sallama alaih. Lihat coba akhlaknya Al-Imam Abu Hanifah. Kalau beliau melewati rumah tetangga tersebut, ketemu sama tetangga tadi yang suka gangguin, yang suka ngatain, beliau mengucapkan salam kepada mereka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Enggak dendam beliau. Enggak mau balas dendam, enggak mau beliau membalas dengan keburukan. Sekalipun orang tersebut sering menghasut dan lain sebagainya, beliau ucapkan salam, assalamualaikum. Lam yarudda alaihi salam, tapi nggak dibalas salamnya sama tetangganya. Ini kurang ajar nggak? Udah gangguin, udah hasut, kalau ketemu dibayain, udah diucapin salam, nggak dibalas lagi salamnya. Fa'atabahu ba'dun nas ala kathrati ihtimalihi wa sabrihi ala jarihi. Akhirnya apa? Orang-orang tetangga yang lain yang senang dengan Imam Abu Hanifah ini kesel ngelihat Imam Abu Hanifah, greget gitulah. Bukan kesel tapi greget ngelihatnya. Ini Imam Abu Hanifah gimana sih? Orang tetangganya tadi udah jahat, tapi dia malah baik. Udah dibayain malah dijahatin lagi. Nggak dibalas salamnya. Orang-orang akhirnya greget. Fa'atabahu, akhirnya tegur Imam Abu Hanifah. Orang-orang akhirnya saking sabarnya Imam Abu Hanifah sampai ditegur sama orang. Udah antum kok kesabaran banget sih jadi orang. Faqala inna lil jiwari haqqan. Apa beliau jawab? Sesungguhnya tetangga itu dia punya hak. Itu haknya dia, udah nggak apa-apa. Dia mau jawab silahkan, dia nggak mau jawab ya silahkan. Dia mau ngatain anak silahkan, dia mau baik sama anak silahkan. Coba legowonya beliau, lapang dadanya hatinya Al-Imam Abu Hanifah. Tidak ada rasa dendam, pengen balas dendam sama orang nggak ada. Buruk dibalas dengan kebaikan. Dari mana beliau mendapatkan hal ini? Tidak lain dan tidak bukan beliau mencontoh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya Nabi Muhammad, lagi sholat dilempari kotoran, dilempari batu. Rasul sallallahu alaihi wasallam, perjuangan beliau. Pernah nggak ceritanya Nabi Muhammad membalas? Nggak ada. Antum cari dimanapun nggak ada Nabi Muhammad SAW membalas orang yang mengganggu Nabi Muhammad. Kecuali agama Islam diinjak-injak, baru Nabi Muhammad maju. Nggak ada. Bahkan kalau yang namanya urusan agama, lam yakum ahadun li ghadabih, nggak ada satupun yang berani melihat daripada akan kemarahannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pada nunduk kalau Nabi Muhammad SAW marah itu. Kalau yang diganggu adalah agamanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau urusan pribadi ya udahlah, namanya manusia. Bahkan didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya Nabi Muhammad kepada orang-orang yang gangguin beliau? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui. Mereka belum tahu. Ini akhlak yang luar biasa. Makanya Rasulullah SAW beliau katakan apa? Inna bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak. Balik lagi.
Makanya Imam besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab tuh selalu menggaungkan yang namanya revolusi akhlak. Revolusi akhlak, mengucap akhlak. Kenapa? Bobrok sudah akhlak kita zaman saat ini. Semakin hari maka malah semakin